jemaah Masjid Taklim Yakin yang dirahmati Allah, bersama-sama kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang telah kita rasakan sampai pada malam hari ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat, isih kersa munjuk, isih kersa dahar. Seandainya panjenengan ora kersa dahar, kersa munjuk, kira-kira tetap ini terus terus kena rumah sakit ora ada mobil, ora ada dahar, ora biji bingung ke rumah sakit. Salawat salam berterima pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah kita, teladan kita, panutan kita. Mudah-mudahan dengan bacaan Allahumma sholli ala Muhammad kita bersama-sama di yaumul qiyamah kita akan setidaknya memberikan pertolongan darinya, dan mudah-mudahan kita akan dapat syafaat Amin. Jemaah Masjid Taklim dan Yakin yang dirahmati Allah, rahmat kami tolong kepada siapa saja orang saya nyebut nama saya Kiai Haji atau Kiai itu istilah orang-orang di pantas gitu ya. Haji J ngomong biayanya rada gede, ngakuni rada atuh ya, mohon maaf kepada siapa saja yang menyebutkan. Cukuplah Pak Tono itu pas soalnya ustadnya itu purna orang laku ya. Nah, apa itu badal imam isi badal imam sih tapi nama ustad itu sekira orang laku ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita semuanya umur kita itu sing ngomong JPK sing jemaah itu umurnya rata-rata di atas 50, rata-rata di atas 50, ada yang 70, ada yang 70. Kalau ada yang 50 ke bawah berarti isi kuduni seger sergep ya. Nah wis sepuh iki kadang-kadang boleh rawan, lebih pada siang hari panas itu iki makan orang atau orang sampai Pak Ki itu ngambuni, saya pikir siang-siang itu ngambuni motor wes ya. Kalau Pak Pami itu iklan lebih cerdas sekali ya. Rata-rata umur kita sudah di atas 50. Pak Nawi itu Pak Nawi. Oh nama, alhamdulillah. Isi sakit pelayan Pak Nawi. Isi, alhamdulillah. Ya, pokoknya isi sok degel, pokoknya payono, kayak ya, mobil isi jalan terus. Mudah-mudahan kita meskipun dalam keadaan kadang-kadang ada merasakan pegel, ngomong kasih air atau nyunyuk sampai sini atau kita wes kosong pagi sampai itu Pak Gino dan sebagainya itu sudah merasa. Mudah-mudahan dengan kesabaran kita, kesungguhan kita, dan kita syukur kita, umur kita yang sudah sampai sekian ini, mudah-mudahan kita senantiasa sambil menunggu ajal ya, menjemput kita. Mari bersama-sama
muslimah tetap untuk memakmurkan masjid. Itu harapan. Karena dengan langkah ini, dengan cara ini, salah satu untuk meraih masa depan yang lebih baik, insyaallah. Terus ya, terus ya. Buahnya amal, ya itu bila seseorang dalam pelaksanaan ibadah, baik itu wajib atau sunnah, maka setidak-tidaknya buahnya amal itu ada 4 hal, 4 macam dalam diri seseorang itu sendiri. Yang pertama, ya, jika seseorang dirasa ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah, dirinya merasa nyaman. Coba kira-kira Pak Primo kalau ada orang no masjid, kemudian di rumah udah tidur, rasanya enak, ya, meskipun badannya masih seger, ya masih seger, isi goyang dahar, tapi ketika ada panggilan Allahu Akbar itu kemudian orang datang, orang masjid rasanya ya cici itu rasa mesti orang kepenak apa kalau tanggane orang kepenak kok Pak Pri orang ketipu orang kita suwin apa mesti ada perasaan jojo Pak Pri gerak kan gitu. Maka ketika sering ke masjid itu, maka kemudian setidak-tidaknya kita seseorang dirasa ada rasa nyaman bagi dirinya, senang, adem, ayem, tentrem, enggak, ya itu dirasakan, ya dirasakan. Terlebih ketika seseorang itu ini perasaan siapa mau nggak tahu. Kalau ketika di dalam suatu perjalanan kemudian susah mendapatkan masjid, susah menghenti gitu. Ya kalau jauh dari tempat-tempat tertentu ada masih yang jauh sekali dari masjid, jauh ada. Orang ketemu masjid boleh masjid bahasa orang bertimur kok cilik banget. Padahal pesertanya banyak, bingung lah mulai butuh itu nama macam-macam. Rasanya ada rasa kurang tenang, tidak nyaman. Tapi ketika kita itu ya perjalanan kemudian waktunya waktu zuhur atau waktu asar, lebih waktu asar sampai menetek ini ya dirasa itu kemudian perjalanannya orang tekan masjid, maka rasanya itu tidak nyaman, gelisah. Kayak seperti konsewu panjenengan di dalam bis ketika panjenengan ngempet puyuh itu rasanya mengenai kepala sampai tergolong seawan itu rasanya lain belas, apalagi ditambahi kalau misalnya mau apa itu buang aja, rasanya luar biasa. Itu ya hubungannya kalau sing ditoki. Tapi kalau hubungannya karo Gusti Allah kan mesti lebih dari itu, merasa dosa. Jadi kurang gitu. Jadi ada rasanya kurang nyaman, kurang seneng, ya, kurang tentrem hati, hatinya kemudian tentrem. Karena itu setelah bangun ibadah, sholat, misalnya perbuatan seorang semakin baik, akhlaknya menjadi baik. Jadi ketika banyak sholat di masjid, maka harapannya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Keji itu paksa itu berarti lebih beri. Contoh sing paksa itu paling gampang itu anak mata itu wong. Sani wong itu betul. Waktu
anak materi wong tua. Ya, wong tua ya berhubungan badan dengan anaknya ada. Ya. Baik anak-anak sendiri atau anak tinggi barangkali ada. Ya, itu paksa. Ya, membunuh dengan keji. Yang terakhir ya sudah dijinai dan dibunuh, ya, dan sebagainya, itu namanya paksa. Karena itu sampai ada seorang yang ahli tasawuf atau ahli marifat itu sampai menyuruh mengumpulkan seseorang yang yang biasanya ahli itu dikumpul sampai dijuk, kue nak kue zino, kue kobe apa silakan, tapi jangan sampai tinggalkan sholat, tapi dengan catatan gitu, punya konsep, ya, punya konsepnya apa? Harus secara bertahap dikurangi. Mohon kalau misalnya zino mas sebulan ke telu itu kurangi siji. Jadi sebagian dulu. Besoknya zino misalnya zino kurangi dari sini. Lama-lama menjadi hilang. Termasuk misalnya membunuh orang, kurangi. Minum kurangi. Pokoknya itu. Maka dalam hukum Islam itu adalah sebenarnya perintah larangan itu secara berangsur-angsur, ya, berangsur-angsur, tidak langsung sekaligus dilakukan, tapi secara berangsur-angsur. Tapi jangan sampai kemudian tidak punya program untuk itu, harus secara berangsur-angsur harus dikurangi, harus dihilangkan. Itu pesan. Yang penting harus sholat, jangan sampai tinggalkan sholat. Ya, karena itu ya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian yang kedua, jika seseorang telah melaksanakan ibadah beramal, itu seorang terdapat ada rasa cinta. Manakala seorang sudah ada rasa cinta, ketika ada perintah Allah, panggilan Allah, bagaimanapun keadaannya, ibadah yang diberitakan Allah itu seterusnya akan dilaksanakan. Contoh, misalnya paham, istiqom. Dulu ketika pacaran atau kenalan dengan seorang perempuan, bukan yang itu dulu ketika bukan yang Mas Bar, aku tolong dia dijemput nomornya terminal Terboyo, misalnya gitu. Ya, jam 10 sebelum jam 8 itu mesti sudah sampai sana, paham? Mesti ya, kira mesti pagi itu misalnya dulu pada waktu muda, ya kan gitu. Jadi sebelum jam itu mesti datang. Karena apa? Dulu maksudnya kalau taulan piye ora cinta iki kan ini. Wah, mana? Aku enggak preso yo. Iki kalau urusan penting, nah itu tidak bisa. Tapi itu karena ada rasa cinta, maka ketika Allah manggil Allahu Akbar, ya kemudian pasti datang, Dan sebelumnya contoh yang paling gampang Pak Yusuf begitu ada itu langsung cok depan, ya, isolasi, ya itu, gitu. Jadi ya, itu antara lain contoh yang paling gampang. Ya, kemudian jika seseorang melihat menjumpai larangan Allah, maka seseorang itu akan menolak atau tidak akan melakukan perbuatan tersebut meskipun itu berat dan menyenangkan kelihatannya. Contoh misalnya ini, tadi namanya zino, ya, ada seorang perempuan yang cantik sekali. Maka ketika ada di dalam hadis kan disebutkan seorang muda yang ditawari seorang gadis
untuk melakukan perbuatan itu, kemudian dia menolak, maka seseorang remaja yang laki-laki itu dia akan mendapat naungan dari Allah SWT kalau dia tidak melakukan, menolak, tidak melakukan. Pastinya menolaknya dengan cara halus, orang langsung wah tapi ojo iki larangannya Gusti Allah, ya larangannya Allah. Maka kemudian itulah diantaranya ketenangan itu ada pada diri seseorang itu, kemudian akan menjadi rasa cintanya akan tumbuh menjadi lebih baik. Yang ketiga, seseorang dirasa ada atau terdapat dialog dengan kekasih Allah. Contohnya sholat paling gampang. Tadi saya katakan Allahu Akbar, ketika mendengar niat Allahu Akbar, pasti mendengar punya pikiran Allah Maha Besar. Nah, Maha Besarnya bagaimana? Bukan Allah budi, bukan, tapi Allah Maha Besar. Apa? Besar kekuasaannya, besar pengaruhnya terhadap bumi ini. Kalau tidak ada Allah, maka bumi ini pasti rusak. Atau kalau ada Allah yang lain, bumi pasti akan rusak. Tidak akan mungkin bisa. Karena si Allah satu menghendaki iki udah, sing siji ojo udah. Tapi ketika Allah itu Allah Ahad, Allah menghendaki hujan, ya hujan. Allah mau panas, musim panas, ya musim panas. Allah menghendaki musim gugur, ya musim gugur, dan sebagainya. Di dalam sholat juga ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pengakuan seseorang hamba kepada Allah, sholatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah lillahi rabbil alamin. Ya. Maka kemudian yang keempat, timbul dalam diri seorang untuk mencari ilmu. Ibadah itu harus dengan ilmu, baik ibadah ya yang lahir dan ibadah batin, baik itu ya kemudian ibadah itu bisa baik, bisa diterima di sisi Allah, itu kalau ibadah itu ada dengan ilmu. Disebutkan dalam hadis, man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada akhirata fa alaihi bil ilmi wa man arada fa alaihi bil ilmi. Jadi siapa yang mengendaki kehidupan dunia yang baik, pastilah harus dengan ilmu. Dan kalau seseorang mengendaki di akhirat yang baik, harus dengan ilmu. Ilmu dunia, contoh yang paling gampang, gawe lemper. Gawe lemper ini kalau orang tidak bisa gawe lemper, yuk tetap engkau belanja ini ono perlu orang enak. Kadang-kadang kok rasanya orang asing nih, ya boleh. Apalagi membuat namanya rendang, tambah ngelnek, ya. Jadi ilmu itu harus ada. Apalagi ibadah yang kita laksanakan itu harus dengan ilmu. Kalau menanggung ilmu, ibadahnya nanti tertolak, biasanya gitu, akan tertolak. Ya, tertolak itu ya orang ditompo, ya. Gawe longsoran kupat lho, sing paling kita moto jadure, kuwi nek ora nganggo ilmu, ora disinaoni ya ora dadi. Upal plot ya sudah dadi. Malah pinter kalau apa nih kok? Mau sing ngene jadul nih kok, ini kelompok nih kok. Manyar. Niku gawe ne susuh wae rawat. Panjenengan gawe kula ora iso. Ya, itu buruk gitu, ya. Yang tadi ada dengan ini. Membuat gasingan
bisa kecil saya dari gasing, iya carane, nah ini pun di tutup itu berapa tahun dong, yang mana mungkin. Tapi kalau pakai ilmu, oh bisa kenceng tuh, muternya kenceng lagi, ya. Ya, membuat kapal bagi nelayan ini orang harus pakai ilmu, tidak pakai profesor dan sebagainya. Apalagi ilmu akhirat tadi yang saya katakan, ilmu ibadah harus pakai ilmu, orang pakai ilmu kacau balau, tertolak. Maka dalam sebuah syair gawiannya ngomong Jawa itu yang berarti sholli wa sallim iman ala mada, sholli wa sallim iman ala mada, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Ibadahe wong kang ora nganggo ilmu, ibadahe wong kang ora nganggo ilmu, kaya dene papan tempel ora dipaku, kaya dene papan tempel ora dipaku. Tegese lho, papan tempel ora dipaku mungkin sendeke tok, barangkali ditaleni karo apa dene iki papan gudang taleni tok. Berarti lama-lama yo kan langit buat terus wis kan. Itu gambaran itu. Maka ibadah haruslah juga dengan ilmu. Ya, ibadah dengan mari bersama-sama sama sing gampang ya konsewu. Ya. Kalau di sini alhamdulillah sholat ini imamnya benar-benar lagi untuk menilai cetok, di tempat lain saya mencoba itu untuk menilai boleh susah, ya boleh susah. Kadang-kadang saya ketinggalan wis kalau madep ini dirukuk gitu terus madep kayak cepet banget. Nah itu maka padahal tumpah nina itu bagian daripada rukun sholat. Tapi masih ada jamaah kita bohong sholat itu kadang saya menjumpai. Sewu Pak Semua itu Pak Tahan sebetulnya Pak Delik itu Pak Tahan mengangkat tangan takbir, ya takbir mengangkat tangan itu otomatis panggilan Pak Allah besok Pak. Ya jadi ada orang kita jangan pas ini ngomong itu setiap kali bersujud itu muka ngadep tangannya diangkat. Begitu itu berapa kalau soalnya 4 rakaat berarti rakaatnya berapa 4 kali. Padahal kan hanya berapa 4 tempat saja. 4 tempat. Mengangkat tangan yang disunahkan itu 4 tempat. Nah lebih berarti itu apa? Krui ini berarti reto. Karena akan menjadikan membatalkan setidaknya itu mengurangi pahala sholat. Yang pertama takbir pertama Allahu Akbar itu artinya ada. Yang kedua ketika akan rukuk, ya. Yang ketiga, ketiga itu ketika bangun dari rukuk. Jadi mau rukuk tangannya diangkat Allahu Akbar. Setelah itu rukuk bangun. Yang terakhir yang keempat ketika panjenengan kalau sholatnya 4 rakaat itu setelah tahiyat awal itu Allahu Akbar maka berada 4 tempat. Nah ini berarti perlu belajar lagi, buka buku rasanya begini belum cincin baik.
Mungkin cilik-cilik bayi. Nah, buka gede kok malah bingung. Ya, malah bingung. Ya, itu kehidupan. Karena itu, ya, ketika panjenengan sholat, kita harus tidak boleh lupa, harus ingat 3 hal. Jadi ketika kita sholat, itu kita tidak boleh lupa dengan 3 hal. Yang pertama, Allah pasti melihat kita. Pasti Allah melihat hati kita, melihat apa yang kita keteke, kita niatkan. Ketika panjenengan sholat itu kan ada niatan kok. Niatnya mau lillahi ta'ala. Tapi kan Allah wong sing sholat itu karena tadi krono to. Krono kalau masih remaja yo ben dipek mantu kalau sapa. Nah, wis sepuh yo barangkali ya ben apalah, atau mungkin punya keinginan ben anakku oleh yang tas, anakku ben macam-macam. Pokoknya ada keinginan itu melihat hati kita orang yang sholat. Yang kedua, Allah hadir di dalam hati kita. Allah hadir di dalam hati kita. Yang ketiga, Allah pasti menyaksikan apa yang kita perbuat. Nah, panjenengan salah, mesti malaikat kanan kiri ngadep, oh ya salah, oh ya salah, bener. Kalau betul dinilai pahala, tapi kalau salah dinilai barangkali kalau Allah masih memberikan rahmat akan dimaafkan. Mudah-mudahan panjenengan semuanya, kalau ini tujuannya supaya panjenengan ayo mari bersama-sama saya gelap ngaji ya ngaji ya, buka buku ya, beli buku ya, alah tuku buku barang ada seperti itu ya. Kalau masih muda dulu semangat tua ya, sepenting dalam ngomongin ngaji alhamdulillah. Mudah-mudahan panjenengan panjang yuswa tapi untuk ibadah, panjang umur untuk ibadah, taat kalau Gusti Allah, kalau kanjeng Nabi Muhammad SAW atas apa itu agama yang dibawanya. Dan mudah-mudahan dengan panjang umur bagi panjenengan terus semangat ibadah. Insya Allah panjenengan kalau semampunya, insya Allah panjenengan ketika ajal menjemput, insya Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang semangat sebuah pilih wonten perintah pintuning atur kata ingkang kula sampaiaken yang kula boten ajeng panjenengan kersane yo memang jadi tak sebut tapi kok wis tak tulis iki yo pokoke maneh Pak rasane. Mekaten irahmatullah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.